Bulan Apit itu bulan yang kejepit. Bulan yang kejepit di antara pada hari raya atau Idul Fitri dan Idul Adha atau hari raya Korban dan hari raya Idul Fitri. Di tengah-tengah ada bulan namanya bulan Dzulkaidah. Kalau istilah orang Jawa itu bulan kejepit lah. Saya akan menyampaikan bahwasanya tahap awal pada bulan Apit ini ya, dan kedepannya 3 bulan ke depan mungkin ya, atau setengah tahun ke depan akan diawali dengan Jaladri Kapiting Suryo. Yang saya maksud peredam daripada kehidupan manusia ini maksimalnya kan kepada air ya. Air itu akan menyejukkan lah. Nanti kemungkinan besar gunung es akan meleleh di kutub utara dan kutub selatan yang menyebabkan banjir pasang besar-besaran. Tapi uluk salam mulya atur badya Wisnuka Nusantara. Hong wilahing jati nuhuni hajat-hajati leluhun Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya selalu melantunkan uluk salam mulia dan tapi uluk salam mulia selengkapnya adalah dengan niat yang tulus setulus-tulusnya, dengan tidak ada niat jahat sedikit pun. Saya demi bangsa dan tanah air ya, kalau percaya spiritual saya untuk bangsa dan tanah air, dan lebih baik tidak percaya daripada percaya tapi tidak percaya atau setengah-setengah begitu. Lebih baik tidak usah percaya, namun mendengarkan ya boleh, siapa kan ya, mendengarkan boleh, dan tidak mendengarkan juga nggak apa-apa, jadi bebas saja, free. Saya mengatakan bahwasanya saya selalu mantau gerakan dari kegaiban ya, kegaiban ya bagi yang percaya adanya gaib. Kalau nggak percaya adanya gaib berarti kan orang yang tidak beriman. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena di antara orang yang beriman adalah percaya adanya hal yang gaib, dan yang terutama sekali percaya adanya hal yang maha gaib ya, atau Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan seluruhnya. Dan lalu saya akan menceritakan pula bahwa opo iku sak temene gaib. Saya akan berulang-ulang mengatakan gaib itu adalah samu barang yang nyata walau tidak berwujud. Contohnya angin. Angin itu tidak nampak ya, tapi bisa dirasakan ya. Jadi gaib itu samu barang kang nyoto. Nyoto, angin itu nyata bisa kita rasakan, namun tidak berwujud. Lah apakah kita semua masih pula tidak percaya adanya hal kegaiban gitu? Lah untuk kali ini saya akan menyampaikan kegaiban seperti biasa, karena kepentingan ke depan ini, kepentingan ke depan ya, yang saya maksud kepentingan ke depan adalah adanya hal-hal yang di luar dugaan, kejadian yang di luar dugaan atau peristiwa yang di luar dugaan ini ya, yang menurut rencana pikiran adalah begini, jebulnya begitu, atau cempulak kalau istilah Banyumas begitu. Artinya menurut estimasi negara Indonesia dengan begini akan begini, rakyat Indonesia dengan begini akan begini, namun ternyatanya dengan begini akan begitu kasus nyatanya. Lah ini kan sebuah hal yang perlu disamakan atau disinkronkan antara urusan lahir dan urusan batin ya. Sekali lagi perlu disamakan antara urusan lahir dan urusan batin. Saya akan mengatakan kemarin saya membuat konten, kalau nggak keliru resminya para danyang dan resminya danyang tanah Jawa dan para wadya bolo siluman Nusa Jawi dengan kata lain akan menggugat ya, menggugat atau mempertahankan haknya, hak atas eksistensi tanah Jawa Nusantara ini yang berpancasila dan berbineka tunggal ika kalau istilah sekarang. Kalau dulu ya berpancadharma dan berbineka tunggal ika lah, itu ya, istilah dulu ya. Saya akan menguraikan di sini bahwasanya tahapan daripada gerakan Danyang Tanah Jawa ya, gerakan Danyang Tanah Jawa dan para wadya bala siluman Nusa Jawi atau Nuswantara.
Lah saya menguraikan sedikit, tidak perlu dipercaya namun perlu diamati. Sekali lagi, tidak perlu dipercaya. Orang-orang seperti saya kan banyak tuh yang mengatakan pembodohan ya, banyak tuh yang mengatakan itu halusinasi dan sebagainya, tapi itu nggak saya pikirkan. Yang penting kasus nyatanya. Kalau kamu itu mengaku pinter ya, atau merasa pinter ya, buktikan kepinteranmu. Kepinteranmu akan bermanfaat bagi bangsa dan tanah air apa tidak, dan manakala tidak bermanfaat bagi bangsa dan tanah air, menurut pandangan saya juga punya hak untuk berpandangan, hanya berguna untuk diri dan keluarganya, niscaya menurut saya kategori orang yang belum sempurna. Sebab yang namanya sebaik-baik apabila kamu mengaku adanya para pendepanmu ya, yang mengaku umat Kanjeng Nabi atau Rasul, ya semestinya mengikuti jejak Nabi dan Rasul. Yang mengaku umatnya wali ini kan sedang berlomba-lomba, semestinya juga mengikuti jejak wali. Wali, Nabi itu di bawah Nabi itu ya kiai itulah, di bawah kiai apalagi dan sebagainya. Itu semua pendepanmu adalah memikirkan bagaimana umat ini hidup damai, tentram, sejahtera ya. Lalu kebalikannya, kalau istilah sekarang kan banyak tuh orang yang mengaku turunan Nabi, mengaku turunan wali, duriah Nabi atau duriah wali, namun tidak mau mengikuti jejak-jejak para Nabi, para wali, malah sekarang menjadikan bahan kebanggaan diri sendiri. Kan banyak gitu lah. Saya tidak akan mengomentari lebih jauh, namun saya akan menguraikan bagaimana ya tahapan gugatnya Dahyang Tanah Jawa dan Wadyabala Siluman Nusa Jawi untuk mengembalikan statement Pancadharma atau Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Ada istilah, kalau dalam istilah dalang itu, Jaladri kapit ing surya. Ya, sekali lagi, Jaladri kapit ing surya. Jaladri itu samudra atau air gitu, atau sumber air. Kapit ing suryo, suryo itu adalah srengenge. Terkait dengan itu, sekarang kalau istilah Jawa itu ya menjelang atau sudah bulan Apit. Bulan Apit itu mengapa dikatakan bulan Apit? Kalau istilah dulu itu kan Dzulkaidah ya, Dzulkaidah ya. Kalau orang Jawa mengatakan bulan Apit. Bulan Apit itu bulan yang kejepit, bulan yang kejepit di antara Badah Hari Raya atau Idul Fitri dan Idul Adha atau Hari Raya Korban dan Hari Raya Idul Fitri. Di tengah-tengah ada bulan namanya bulan Dzulkaidah. Kalau istilah orang Jawa itu bulan kejepit lah. Saya akan menyampaikan bahwasanya tahap awal pada bulan Apit ini ya, dan kedepannya 3 bulan ke depan mungkin ya, atau setengah tahun ke depan akan diawali dengan Jaladri kapiting suryo. Yang saya maksud, peredam daripada kehidupan manusia ini maksimalnya kan kepada air ya. Air itu akan menyejukkan lah. Nanti kemungkinan besar gunung es akan meleleh di kutub utara dan kutub selatan yang menyebabkan banjir pasang besar-besaran. Banjir air laut ya, atau pasang laut yang besar-besaran. Nah, saya tidak mengatakan di mana. Yang jelas Jaladri kapiteng suryo, air sudah kehimpit oleh matahari tentu akan meleleh, dan bumi ini niscaya akan terasa makin panas ya. Perlindungan manusia di bumi, kalau panas berlebih tentunya mandi. Lah, panas berlebih tentunya mencari angin segar ya. Lah, ini manakala matahari sudah menghimpit kapiteng suryo ya Jaladri kapiteng suryo, air sudah kehimpit surya atau matahari, tentunya bumi juga akan merasa panas ya. Lalu manusianya, apalagi yang di atasnya, akan sangat panas, dan lalu air itu akan makin memanas, sehingga dengan kata lain pemanasan global itulah tahap awal ya, tahap awal yang nantinya itu akan mengawali daripada gugatan Dahyang Tanah Jawa dan Para Wadyabala Siluman Nusa Jawi ya, itu akan memberi peringatan kepada kita semua, agar jangan sampai berlebihan atau melampaui batas dalam menjadi manusia. Sekali lagi, jangan melampaui batas dalam
menjadi manusia. Karena apapun alasannya manusia itu winaket ya, winaket dening yang sukmo. Manakala kita masih dikatakan manusia yang waras ya, yang waras kan ada itu yang majnun atau orang sakit ingatan itu kan sudah kurang waras lah taruhlah. Tentunya kita masih kedunungan sukma. Lah manakala kita sukma kita itu sudah tidak ada, yang saya maksud adalah manusia membatasi manusia manakala sudah ketinggalan sukma. Lah ini sebelum kita itu ketinggalan sukma, semestinya kita mengamati hal-hal atas kegaiban ini, peringatan ini untuk apa? Jangan sampai kita mati yang penasaran. Penasaran itu ya mati kembali ke watu kayu atau surga bandangan yang mesti kita menitis lagi. Lah ini setidaknya kita menghindari kejadian yang seperti itu. Kita mesti waspada. Bagaimana caranya? Banyak hal-hal yang sudah saya uraikan di channel-channel saya, yaitu diantaranya ngakonono urip saka kodratullah, gaweane Allah, umat Rasulullah, pegaweane sahadat lawan iman, panganane sabar darmo narimo, agama-ageme agama suci. Agama suci ya jabarkan sendirilah, apa Islam, apa Kristen ya. Yang penting agama suci. Agama suci ya ayat-ayat yang menuntun kepada kesucian laku lajering sukmo ya. Laku lajering sukmo itu saya sering mengatakan ya, bahwasanya manusia itu semestinya moh nglarani lan moh dilarani itu baik. Lalu yang lebih baik adalah lebih baik dilarani daripada nglarani. Ya yang lebih baik sudah dilarani, kita masih mengasih bebungah. Lah diantaranya intinya saya mengatakan kali ini, hal yang patut kita waspadai adalah terjadinya jaladri kapiting suryo atau pemanasan yang sangat melebihi dari panas yang biasanya. Saya rasa demikian. Terima kasih.